Coach Idasa adalah seorang profesional certified coach di International Coach Federation. Izin Bapak Ibu, profesional certified coach itu adalah sertifikasi tertinggi kedua secara internasional. Dan itu berarti Coach Idasa telah melewati berbagai tahap dunia percoachingan, baik di Indonesia maupun secara internasional. Dan sore hari ini, Coach Idasa akan menyajikan kepada kita semua seperti apa coaching itu untuk orang muda. Kita sambut Coach Idasa. Selamat sore, selamat bertemu lagi di webinar ini. Oke, selamat sore. Coach Vincent, tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya buat sahabat kami ini, penggerak kooperasi coaching Indonesia. Terima kasih Coach Vincent untuk menghantarkan saya, teman-teman, di sesi perdana ini, insyaallah dengan kurang lebih 2 jam ke depan. Bapak Ibu, semoga kita bisa bersenang-senang tadi seperti kata Coach Vincent buka di awal, dengan tema kita yang ketiga kali sesi pertemuan ya Bapak Ibu semuanya ya pada hari ini, bagaimana sih kooperasi itu pada kutip ya tidak jadul di mata orang-orang yang masih muda sana, Gen Z terutama, bagaimana caranya kita akan diskusi bersama teman-teman. Dan yang utama Bapak Ibu semuanya, izin saya sampaikan, kali ini kita kehadiran nih sosok dari kooperasi, salah satu kooperasi di Indonesia yang cukup sukses kami pikir ya, kehormatan luar biasa buat kami teman-teman semuanya bahwa beliau hadir nanti di sesi kedua ini. Dia sudah hadir teman-teman ya. Namun teman-teman, saya katakan kami bangga sekali bisa berada satu forum bersama beliau di sesi siang hari ini Bapak Ibu semuanya. Untuk itu saya akan menghantarkan saja forum ini sebenarnya Coach Vincent dan teman-teman ya. Nanti satu ini beliau Bu Hera namanya ya, akan memberikan best practice teman-teman, bagaimana kooperasi ini bisa begitu diminati ya, begitu praktis gitu, begitu dekat dengan sosok anak muda di kooperasi Kelingkumang di sana ya, di Kalimantan ya. Baik, terima kasih untuk Coach Vincent dan teman-teman semuanya. Apresiasi kami kembali buat teman-teman ya, sudah berhadir di sesi kita yang ketiga di serial kooperasi ini teman-teman. Bapak Ibu, izin saya menghantar sebentar, mendahului komunikasi kita ini teman-teman, bahwa saya berpikir begini, dari mana ya awal mulanya saya ini akrab dengan kooperasi teman-teman. Saya berpikir ya, yes, di Coaching untuk Negeri ini kami bersyukur ketemu Coach Vincent, ada Coach Erlin, ada Coach Faisal dan lain sebagainya, yang mereka adalah orang-orang kooperasi. Kami bersyukur kembali sekali, dan berjalan tahun berikutnya berjumpa dengan teman-teman, bersyukur kembali. Saya pikir-pikir, kapan ya awal mulanya saya bersentuhan dengan orang kooperasi? Ternyata saya, teman-teman, langsung teringat gitu ya. Ya ampun, saya bilang, kenapa saya melupakan sejarah ini gitu ya. Ternyata dua orang tua saya ini yang adalah orang-orang kooperasi yang ada di kantor mereka. Satu, ayah saya ini ya pernah menjadi, bahasanya apa ya, pengawas atau apa di kooperasinya di kelurahan gitu ya. Ibu saya adalah kooperasi di tempat dia bekerja gitu, di sekolah gitu, dan selalu bisa menjadi kooperasi. Dan sampai-sampai teman-teman saya masih ingat waktu itu, begitu ayah orang tua saya ini gitu ya, laki-laki ayah saya panggil, walaupun jauh kooperasi itu, dia katakan zaman dulu kan belum ada online teman-teman ya, belanja di kooperasi aja, walaupun jauh nggak apa-apa gitu, kata ayah saya. Kami yang masih berpikir, aduh jauh sekali ya begitu ya, dia bilang nggak apa-apa, kita nanti dapat untung, sama-sama untung, kooperasi dapat untung kan lumayan, dia bilang gitu ya. Saya nggak ngerti juga gitu, dapat untung gimana ya gitu ya. Yang pasti teman-teman saya ingat waktu saya masih SD itu, ketika membeli pakaian gitu ya, pakaian remaja di kooperasi itu ada, dan buat saya senang, ternyata kooperasi ini ada baju juga ya untuk anak-anak seusia saya gitu ya. Teman-teman, akhirnya saya berpikir, loh ternyata saya udah lama juga kenal dengan kooperasi. Plus ketika awal-awal ngajar dulu, saya juga pernah anggota kooperasi, dan entah mengapa endingnya saya nggak tahu gimana selesai.
dan mungkin jalan Tuhan temukan lagi. Hari ini kita bersua teman-teman, diawali dengan koperasi, bisa berkolaborasi dengan coaching, dan semoga ini akan powerful lagi di masanya. Buat kita semuanya, itu pembuka dari saya. Mudah-mudahan koperasi tetap jaya di Indonesia. Kita hari ini kan tentang bagaimana koperasi bisa semakin dilirik ya, diminati ya oleh kaum muda, kaum pemilih saja ya, Gen Z pada saat ini. Bagaimana sih supaya koperasi ini mereka lirik? Nah teman-teman, izin saya akan share slide buat teman-teman semuanya ya. Bentar. Oke, ini kelihatan? Kelihatan ya? Oke, sip, terima kasih. Teman-teman, ini nih, kalau dikatakan koperasi apa sih yang muncul di benak kita? Bertanya, apa sih koperasi? Kamu tahu koperasi? Apa sih koperasi itu? Gitu ya. Ciri-ciri koperasi itu apa sih? Nah, teman-teman, terkadang kalau kita bilang koperasi, apa ya koperasi? Anak kecil, kamu tahu koperasi ya? Mereka belum nggak ya teman-teman ya, bahkan kadang-kadang koperasi gitu ya, tanda kutip teman-teman diartikan dengan wah ini kayaknya gaya zaman bahla gitu ya, zaman dulu ini opa saya nih orang koperasi, saya nggak lagi gitu ya, ayah saya nih orang koperasi, saya nggak lagi gitu ya. Teman-teman, bapak ibu semuanya, sahabat-sahabat, ternyata terkadang ada istilah yang kayaknya nggak enak di telinga buat koperasi hari ini, padahal kabar baiknya banyak produk-produk yang kekinian itu ya punya koperasi ternyata. Ini bagi penggila sepak bola ya kan, Barcelona itu ternyata punya koperasi ya teman-teman ya. Saya baru ngeh juga bisa sedahsyat itu gitu. Koperasi punya bisnis yang namanya sepak bola seperti Barcelona itu teman-teman. Suatu saat mudah-mudahan Indonesia bisa seperti ini gitu ya. Nah teman-teman, jadi apa sih yang membuat koperasi dilabelin ini kayaknya jadul gitu ya, ini kayaknya dulu banget gitu ya teman-teman sekalian ya. Apa sih yang buat itu? Bisa jadi teman-teman itu asalnya adalah bagaimana cara mengkomunikasikannya ya. Teman-teman di luar sana itu nggak tahu koperasi itu apa gitu ya kan. Padahal teman-teman, kalau kita ini tahu bahwa di koperasi itu lebih dari yang kita tahu selama ini. Koperasi itu bukan sekedar misalnya diisi orang-orang yang lebih senior dari kita, diisi orang-orang yang mungkin lebih tadi ya tua dari kita, diisi oleh produk-produk yang biasa-biasa aja. Mungkin banyak orang yang akan melirik ke koperasi, termasuk hari ini adalah Gen Z teman-teman. Bagaimana teman-teman, ternyata koperasi itu ketika kita belajar, saya ngulik-ngulik materi kita siang hari ini, ternyata teman-teman, koperasi ini cikal bakalnya dulu ini startup di masa kini gitu ya. Jadi koperasi ini muncul, itu lahir dari kegelisahan anak-anak muda saat itu gitu. Dan luar biasanya teman-teman, kalau koperasi ini dimaknai seperti waktu itu gitu ya, di mana ini merupakan jawaban kebutuhan orang-orang dan kita bisa jadi ownernya di sana. Saya yakin dan percaya tidak hanya anak muda teman-teman, siapapun hari ini akan semakin akrab dengan koperasi, akan semakin kuat engage-nya dengan koperasi. Jadi stop kita bilang jadul, koperasi akan membawa kita menjadi seorang owner, tidak hanya sekedar user ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini dia teman-teman faktanya. Apa sih yang membuat hari ini koperasi kita ini kurang dilirik dengan anak-anak muda teman-teman semuanya? Ini ada faktanya. Kenapa sih generasi kita kritis ya, kritis? Partisipasi Gen Z itu hanya 6% saja dari total Gen Z yang ada di Indonesia. Ini sekitar 27% atau 28% teman-teman. Hanya 6% aja yang ada di koperasi gitu ya, aktif di koperasi. Ini dari surveinya atau studinya ICCI ya, Indonesian Consortium for Cooperative Innovation tahun 2022. Teman-teman semuanya, dari 27,94%, 6% Gen Z itu yang aktif di koperasi. Artinya kalau kita hitung-hitung dari 100 orang misalnya, hanya ada 6 orang saja yang mau berkoperasi teman-teman. Apa sebabnya? Tentu ini menarik ya, ketika
kita tahu apa sih penyebabnya. Koperasi yang notabene ini bagus sebenarnya, kok belum dilirik oleh kaula muda yang notabene mereka adalah next generasi buat kita semuanya. Ya, ternyata Bapak Ibu ini bukanlah karena koperasi angsinya secara struktur gitu ya kan, lebih kepada koperasi struktur bukan karena generasi Z gennya ya. Jadi ada sesuatu di koperasi yang kita bisa buat lebih baik lagi sesuai dengan tadi yang nilai-nilai koperasi itu, seperti itu. Jadi ini dia faktanya teman-teman, 6% dari Gen Z kita yang ada di Indonesia ini yang aktif berkoperasi. Yuk, kalau begitu kita lihat nih. Tadi saya katakan ya bahwa ternyata, nah teman-teman ini dia tadi di awal ya. Saya katakan ternyata awal mulanya startup itu teman-teman itu berbentuk koperasi. Teman-teman, kalau dulu ya, ini ada dua pemandangan ya. Satu warna hitam putih, satu warnanya biru cerah teman-teman. Yang biru cerah ini Silicon Valley ya. Silicon Valley ini area bisnis kekinian, startup modern yang ada di California, di Amerika, seperti itu. Yang sebelah kirinya teman-teman, ini juga nggak kalah dahsyat teman-teman. Di tahun 1844, 2 abad benar ya, sebelumnya teman-teman, ini sudah pernah menjadi startup, ya kan, menjadi perhatian dunia. Ada sekelompok anak-anak muda, pemuda gitu ya, yang gelisah dengan ekonomi yang dimonopoli, dengan ketidakadilan bisnis, ketidakadilan ekonomi di Inggris teman-teman saat itu, 1844 ini. Mereka berkumpul, mereka berunity, mereka bermusyawarah gitu ya. Dan akhirnya teman-teman, karena kesenjangan ekonomi yang terjadi gitu ya di saat itu membuat mereka tidak nyaman dengan kondisi ini, akhirnya membuat gerakan yang namanya Rochdale Pioneers ini teman-teman. Kan gitu ya. Ada ketidaknyamanan, ada ketimpangan ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sementara mereka ini orang-orang biasa-biasa saja. Kan gitu. Orang biasa-biasa saja yang punya keinginan untuk membuat hidupnya lebih mengumpulkan modal gitu ya, membuat produk sebisanya dulu, seadanya dulu, apa yang mereka butuhkan gitu ya. Mereka jual sendiri, mereka pakai sendiri, dan teman-teman mereka berani mengatakan bahwa yang memakai, yang membeli itu juga owners ya, jadi untung gitu. Jadi mereka membeli, konsumen, mereka juga owners. Siapa sih yang nggak mau ketika makin membeli itu makin mendapatkan keuntungan. Dan Bapak Ibu, hari ini kita cukup berbangga sekali ya. Ternyata mereka ini adalah pioniersnya koperasi pada saat itu, 1844. Jiwa mereka itu masih semangat ya, semangat visi mereka itu masih dirasakan sekarang teman-teman. Meskipun yang saya tahu ya ketika lihat-lihat di literatur, secara koperasi tidak ada lagi, namun secara museumnya gitu, semangatnya ini masih terasa di seluruh dunia teman-teman. Bayangkan. Begitupun startup hari ini teman-teman. Startup hari ini kan adalah kumpulan anak muda gitu, anti kemapanan gitu ya, yang mereka mau hidup lebih baik lagi. Kan seperti itu. Sehingga mereka buat bisnis. Bedanya apa? Bedanya mungkin mereka bukan koperasi gitu ya. Bedanya apa? Mereka bekerja namun tidak bisa menjadi owners. Ya kan, mereka tidak bisa memberikan keputusan-keputusan yang menguntungkan semua pihak, yang berpihak pada mereka gitu ya, sebagai pekerja. Bahkan kalau kita kembali ke belakang ini, si Rochdale Pioneers ini gitu ya, karena mereka koperasi, mereka pembeli, mereka owners, dan mereka dapat untung, dan mereka semuanya bahagia gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jikalau semangat Rochdale Pioneers ini kita hembuskan dalam koperasi kita dan kita giatkan kembali ke anak-anak muda, saya yakin dan percaya anak-anak muda akan semakin melirik koperasi kita teman-teman. Karena apa? Toh ternyata awal dari startup bisnis ini diawali oleh semangat anak muda ya kan, yang anti kepada ketidakadilan gitu kan, anti kepada ekonomi yang monopolis seperti itu, dan mereka bergerak dari bawah tanpa menunggu modal dari luar. Mereka bergerak sendiri dengan modal apa adanya mereka dan membuat usaha mereka sendiri. Itulah dia Rochdale Pioneers ini teman-teman. Semoga ini bisa kita dengan semangat buat kita membangun koperasi semakin dekat lagi dengan anak-anak muda Gen Z tentunya ya, dan gen-gen yang akan datang selanjutnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, apa lagi yang menarik? Nah,
Oleh sebab itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya, saudara kami, apa yang membuat Gen Z harus peduli dengan hal ini, gitu kan? Sudah mendengar tadi bahwa ternyata startup itu dulu ya, startup yang ternyata bentuk koperasi itu begitu ini ya, begitu menjadi contoh sampai saat ini, gitu ya. Begitu itu saat itu adalah merupakan gerakan moral, gerakan ekonomi rakyat, gitu ya, yang menjadi inspirasi, gitu. Nah, apa yang membuat Gen Z hari harus peduli dengan gerakan ini, teman-teman? Karena kalau mereka ada dalam dunia koperasi yang seperti ini, yang tidak hanya user, mereka adalah juga owner. Bayangkan ya, sebagai user kan beda dengan owner, Bapak Ibu semuanya, kan gitu ya. Kalau user itu profitnya lebih besar ke investor, kan gitu ya. Kalau owner, profitnya kembali kepada kita, gitu ya, kepada kamu, gitu, kepada si pemakai ini, gitu. Itulah koperasi. Makanya kalau Gen Z peduli dengan bisnis startup, saya yakin dan percaya mereka bisa berkolaborasi dengan koperasi, kan, untuk memulai usaha ini, kan gitu. Jadi teman-teman, dengan model-model bisnis sekarang yang startup itu ya, yang platform media itu teman-teman, yang kita diminta untuk bekerja lebih keras, yang model gig ekonomi ya teman-teman, yang freelance seperti itu ya, itu kan sebenarnya tanda kutip ya, tadi ya keuntungan-keuntungan, perhatian-perhatian besar itu kan banyak kepada para investornya sebenarnya. Pekerja kadang-kadang tidak perhatikan juga, gitu. Makanya Bapak Ibu dengan semangat model tadi itu yang sudah sejak ada zaman 18 tadi ya, bisa mengubah struktur koperasi itu menjadi semakin baik, dari dieksploitasi menjadi pemilik platform. Ya, dari sekedar pengguna saja, kalau dengan koperasi yang semakin modern, para Gen Z ini bukan cuma user, tapi mereka adalah owner-nya. Seperti itu. Ini kabar baik buat para Gen Z yang pengen didengarkan. Para Gen Z yang hari ini katanya orang-orang yang pragmatis ya, orang-orang yang mau bekerja, apa hasilnya buat saya? Kalau saya bekerja keras, apa hasilnya buat saya? Kan gitu teman-teman. Ya ini kalau kamu ada di koperasi, kamu nggak semata user, tapi kamu juga owner. Itu kabar baiknya buat para Gen Z yang hari ini mencari bisnis yang relevan dengan gaya anak muda, namun juga dirasa keadilannya. Ya, karena koperasi sekali lagi teman-teman itu sangat kuat misi keadilannya buat para anggotanya maupun anggotanya seperti itu. Oke, jadi bagi yang Gen Z, teman-teman, kita mesti peduli bahwa dengan koperasi yang modern, kalau kita gunakan, kita pakai, ya, kita bukan hanya sebagai user, namun kita adalah sebagai seorang owner juga. Ya. Next, selanjutnya teman-teman, ini nih, siapa sih nggak mau cuan? Ayo, raising hand. Jadi teman-teman ya, mau yang Gen Z, Gen Alpha, Gen apa macam itu ya, Gen Baby Boomers, ya, atau Spinson ya, Gen apa lagi teman-teman, Gen Y, Gen X, semuanya suka cuan. Benar nggak sih? Benar lah, dengan cuan kita bisa beramal, dengan cuan kita bisa berbuat baik dan lain sebagainya. Nah teman-teman, tahukah teman-teman yang Gen Z ini gitu, bahwa kalau mereka melihat koperasi teman-teman, ternyata cuannya ini semakin cuan teman-teman. Ini bukan ideologi ya, maksudnya ini matematis, artinya ini bukan semata oh ya koperasi yes, tidak teman-teman. Koperasi itu ternyata bicara cuannya lebih kencang gitu, lebih kuat. Ya iyalah owner gitu loh ya kan, makin banyak belanja kita makin banyak dapat kompensasi, kan gitu ya, yang saya pahami ya. Begitupun ini teman-teman ya, ini ada diagram teman-teman ya, ada informasi bagaimana teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat kami, bahwa dengan model kepemilikan bersama atau koperasi ini, pendapatan itu, untung itu kembali kepada kita sebagai user ataupun sebagai owner tadi. Ya, teman-teman, ini 3 diagram ini sama-sama dari usaha ya, atau lembaga usaha yang ada di Amerika. Ini Uber ya kan, teman-teman tahu Uber ya, salah satunya usaha untuk transportasi kan, konvensional bukan koperasi. Dan di sebelahnya teman-teman, ini adalah drivers corporation driver di Amerika teman-teman. Kita lihat ya bahwa di Uber itu potongannya 30-40% di driver, dan mereka tidak dapat ya keuntungan sebagai owner lah ya, karena mereka cuma bekerja seperti itu atau mitra seperti itu. Sementara kalau di driver
ini di New York ini penerimanya bahagia, mereka punya hak suara, mereka dihargai gitu ya, karena koperasi kan menerima 80-85% dari hasil pekerjaan mereka gitu ya. Potongan terlalu besar teman-teman, karena ini tadi usaha mereka sendiri kan, mereka lebih giat bekerjanya gitu. Sama dengan teman-teman royalti ya, royalti foto ini juga koperasi ya teman-teman, bagaimana para kreator seniman foto ini mendapatkan royaltinya 50-75% lebih besar teman-teman, dibanding yang biasa itu hanya 20% saja dapat royalti karena tidak koperasi. Artinya apa kabar baiknya buat kita semuanya, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat? Kalau para Gen Z ini pengen cepat beli rumah gitu ya kan, pengen jalan-jalan, pengen apa lagi nih, pengen punya ABCZ gitu ya, yuk, kenapa enggak dengan koperasi? Karena apa? Cuannya lebih kencang di sini. Cuannya lebih kuat juga. Di samping apa? Humanismenya pun pasti kuat juga. Ya kan? Semestinya seperti itu. Oke? Selanjutnya, Bapak Ibu, kita tanya jawabnya nanti ya, setelah Bu Hera ya. Ini saja ngebut sebentar ya. Oke, jadi koperasi lebih cuan, dan ini pasti menjadi etikat yang baik buat Gen Z, ya, dimanapun mereka berada. Nah, oke, tapi gimana itu Coach Ida atau Bu Ida? Koperasi startupnya sudah terbukti pada saat di Rockdale dulu gitu ya kan, sangat maju dan lain sebagainya, orang-orang yang penggerak gitu ya. Koperasi juga cuan, kemudian koperasi itu belum dilirik, bagus sekali sebenarnya. Namun kenapa gitu loh, kami ini kok belum tertarik? Atau kenapa para Gen Z itu nggak tertarik atau belum tertarik dengan koperasi? Teman-teman, itu tadi yang saya katakan di awal ya, ini bukan tentang koperasinya secara badan gitu ya, secara nilai, secara misi, namun lebih kepada teman-teman praktisnya yang kami lihat secara apakah kami bisa diskusi ataupun belajar gitu ya, yang mungkin belum utuh dengan nilai-nilai koperasi itu sendiri teman-teman. Atau juga bisa jadi ya di mata anak zaman sekarang, tambah lagi ya, terkesan belum modern seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah yang mungkin membuat para Gen Z belum melirik itu. Ya kan mereka yang pertama kurang informasi, yang kedua produknya mungkin dianggap masih zaman dulu gitu ya. Kemudian cara membelinya masih tradisional juga. Seperti itu yang membuat mereka merasa wah ini koperasi belum gue banget nih. Nah, misalnya tadi ya teman-teman ya, ya bisa aja ada hal-hal teknis, misalnya rapatnya masih monoton gitu ya kan, yang harusnya rapatnya bisa kita sharing pendapat, sharing gagasan, seringnya rapatnya karena yang dihormati ketuanya dan beliau paling tua gitu ya, ini kesannya yang lain nggak berani ngomong gitu kan, dan tidak ada kesetaraan ya teman-teman ya, kesetaraan. Jadi yang mudah-mudahan merasa aduh kayaknya segan banget ya sama bapak itu gitu ya, padahal teman-teman Gen Z itu kan orang yang sebenarnya dia ya mau ada ruang-ruang diskusi, ya bukan ini ya, bukan mereka tidak menghargai ya, mereka pengen juga didengarkan gitu ya. Kesukaan itu buat mereka enggan bergabung misalnya seperti itu. Vibes-nya feodal, senioritas, tidak semua mungkin teman-teman, namun terkadang kita mungkin nggak paham juga gitu ya. Kita pun mungkin yang menjalankan koperasi ini melihat sebelumnya seperti itu gitu ya, kita merasa ya ini wajar-wajar aja. Namun ketika kita telisik lebih dalam, ya juga ya, ini mungkin kurang tepat gayanya gitu ya. Kita kadang mau cepat gitu ya kan, kita kurang bermusyawarah, kita instruksi langsung aja misalnya. Padahal ya Gen Z itu karena mereka banyak ide-ide, banyak aktivitas, mereka suka ditanya-tanya juga teman-teman, suka ditantang, di-challenge. Gimana nih kita berkoperasi? Ya, gimana kalau koperasi kita ini menurutmu mau diapain lah? 2 tahun lagi gambarnya gimana nih koperasi kita? Nah, saya itu teman-teman. Artinya Gen Z ini pendekatannya memang agak berbeda ya teman-teman ya. Karena ya masih muda juga seperti itu. Teknologi yang jadul teman-teman, artinya mungkin di antara kita banyak yang belum melek teknologi, ya nggak apa-apa juga teman-teman kan, kita sama-sama belajar lah. Apalagi Gen Z hari ini kan native-nya teknologi ya, mereka bisa kita jadikan sahabat untuk bagaimana memasarkan produk koperasi ini semakin bagus dengan teknologi yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, koperasi ini itu tadi ya, bukan model bisnisnya yang jelek gitu, yang buruk atau yang kurang mantap, namun karena UI itu look-nya ya teman-teman ya,
kalau kita lihat ya tampilannya, misalnya menu-menunya itu masih belum cantik. Kalau misalnya kita pakai UI itu ya, menu-menu atau tampilan yang ada di dalam dunia maya kayak di platform digital ya teman-teman, menarik gitu ya kan. Atau UX-nya itu adalah bagaimana teman-teman pengalaman di sana, berbelanja di sana. Kalau kita UX itu bahasa digital ya teman-teman ya, belanja di marketplace ini menyenangkan, fitur-fiturnya mudah gitu. Artinya teman-teman kalau kita masukkan istilah ini adalah bagaimana koperasi itu secara looks ya, secara looksnya semakin enak gitu ya. Kemudian secara tampilannya bagus, secara kualitasnya bagus, kekinian gitu kan. Ini akan membuat para generasi muda itu semakin mendekati koperasi tanpa menghilangkan nilai-nilai utama koperasi. Itu yang paling utama gitu. Ya, jadi itu yang membuat Gen Z bisa semakin jatuh cinta dengan koperasi ini. Gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, gimana caranya agar Gen Z tadi yang mungkin belum feel gitu ya, mereka akan feel dengan adanya koperasi, teman-teman. Saatnya lah kita level up culture ya, teman-teman ya, kita menaikkan kapasitas diri koperasi kita ini semakin baik lagi kepada fungsinya yang sesungguhnya gitu ya, bahwa di koperasi itu hindari untuk bossing gitu kan. Kita start partnering, start coaching teman-teman, artinya agar budaya koperasi itu semakin tersentuh dengan baik oleh generasi Z yang ada sekarang ini begitu. Nah, Bapak Ibu, dengan kita meningkatkan kualitas kultur yang ada di koperasi ini, yang tadi ya dihindari ya kultur yang tidak kurang produktif misalnya, ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Gen Z tadi gitu ya. Bagaimana Gen Z itu kan orang-orang yang suka, mereka diajak berdiskusi, mereka punya ide banyak, mereka punya kreativitas gitu kan, sehingga bagaimana secara kultur kita bisa memberikan wisdom kepada mereka ya, saling berkomunikasi ya, itu kan bisa tinggal kita plankan saja teman-teman ya kan. Jadi bagaimana Gen Z semakin kuat di koperasi, kita bisa tingkatkan mereka hal ini dengan kita mulai dengan budaya coaching teman-teman ya. Budaya coaching ini adalah ekosistem yang sangat tepat bagi para Gen Z untuk mengembangkan karir mereka di sana, karena teman-teman berbagai survei ya banyak menunjukkan bahwa kepemimpinan dengan gaya coaching ini membuat si Gen Z ya itu semakin engage di dalamnya, karena sering sekali faktor kepemimpinan membuat orang tidak betah ada di dalam organisasi, salah satunya. Oke, apa saja yang bisa kita tingkatkan Bapak Ibu dalam level up culture yang ada di koperasi ketika mereka mempunyai Gen Z di dalamnya, atau ketika mereka ingin membuat koperasi ini semakin hangat ya di kepala Gen Z gitu ya. Dan ada coaching ini teman-teman ya, kemitraan, kesetaraan, kita akan bisa menggali ide-ide yang cemerlang dari para coaching itu akan semakin terbuka lebar teman-teman ya. Bagaimana di koperasi itu kita bisa membuat ruang-ruang yang aman buat para coaching ya, tim kita safety psychological kita kuatkan di sana teman-teman. Bayangkan kalau anak-anak muda itu sudah akrab dengan kita, saya pikir nggak ada lagi tua dan muda teman-teman ya kan. Kita kawan sama anak muda, kita berbicara tentang dia, anak muda itu akan senang-senang aja teman-teman. Itu yang saya rasakan gitu ya. Kita punya umur beda, yes, 20 tahun, 25 tahun, namun kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, tentang goalsnya dia, tentang idenya dia di koperasi ini, saya yakin mereka akan jatuh cinta pada koperasi, karena kita bukan bicara tentang diri kita kan sebagai pemimpin di koperasi misalnya. Makanya Bapak Ibu, dengan adanya level up culture ini di organisasi atau di koperasi, kita bisa buat nanti itu ada karir coaching buat anak-anak Gen Z. Bagaimana anak-anak Gen Z ini kita berikan coaching pada mereka. Kalau Bapak Ibu sudah punya kalian coaching, kita akan berikan coaching kepada mereka di ruang aman untuk mereka berkembang. Ya kan? Nanti banyaklah tentang apa sih visi mereka 5 tahun lagi di koperasi, mau jadi apa mereka berkarir di koperasi gitu kan. Apa sih ide mereka tentang koperasi apa lagi bisa mereka kembangkan. Teman-teman itu jangan salah ya, teman-teman Gen Z itu tuh banyak idenya sebenarnya. Nah, tinggal Bapak Ibu bisa kembangkan pertanyaan ini, percakapan ini, kalau teman-teman nanti gunakan budaya gaya coachingnya. Dan buat kita-kita yang masih menggunakan gaya-gaya lama dalam
misalnya rapat meeting ya teman-teman ya, teman-teman nanti dengan budaya coaching bisa menggunakan coaching skills ini untuk pengurus juga, untuk anggota juga, sebagai pemberdayaan ya, bercakap-cakap ala coaching dengan gaya pemberdayaan, bukan lagi kita misalnya menggurui saja gitu teman-teman ya, tanda kutip ya menggurui, apalagi pemerintah yang tidak humanis ya teman-teman ya. Namun bagaimana dengan percakapan memberdayakan, kita nggak merintah-merintah, namun semuanya timnya kok Vincent, Pak Vincent, semakin bergerak semua di koperasi, kan enak ya teman-teman ya, pemimpinnya makin cerah, makin awet muda, bisa kemana-mana, koperasinya jaya, SHU-nya membara gitu ya kan, nanti jalan-jalan ke mana-mana kan gitu. Jangan lupa ada kursi dasa ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kan seru ya kalau semuanya anggota koperasi itu bertanggung jawab, tapi mereka juga saling menghargai dan juga sarankan. Nah, itu maunya kita kan teman-teman ya, nggak ada yang baik kok teman dan ya juga bersama dan menghargai, dan ekonomi sosial kemanusiaan sangat kuat sekali gitu. Dan teman-temannya adanya level culture ini di organisasi koperasi, kita akan memberikan ruang aman buat anak-anak muda untuk mereka mencoba hal-hal baru. Gak kita marahi kalau salah teman-teman ya kan. Bapak Ibu ternyata salah itu belajar loh. Hari ini kita kalau salah-salah hindari langsung marah ya. Jadi kita nanti kena marah sama profesor psikologi ya kan. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, hindari langsung marah-marah ya kan. Apalagi kesalahannya cuma nggak fatal gitu ya. Kita tanya, kita gali, kita eksplorasi. Itu gaya coaching teman-teman. Jangan-jangan di kesalahan itu ada sebuah ide besar kan gitu ya. Jadi nggak ada yang salah ya. Semua kita belajar gitu. Jadi akan membuat anak muda ini semakin nyaman bereksperimen kalau mereka dihargai dalam setiap eksperimennya, dan itu disediakan oleh koperasi ya. Semoga dengan coaching culture ini akan mengadopsi atau akan mengelaborasi dan menguatkan anak muda kita punya ide di sana seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman semuanya, kita tiba pada yang akhir, Bapak Ibu semuanya, Gen Z semuanya ya. Jadilah owner di dalam usaha kita masing-masing, rebut kembali ekonomimu. Bagi para Gen Z nih yang hari ini pengen jadi owners, namun juga pengen dimanusiakan, pengen juga di sana lagi kebaikan seperti yuk rebut kembali ekonomi teman-teman semuanya. Silakan bergabung di koperasi teman-teman yang nanti mereka akan berbudaya coaching dan koperasi. Yuk silahkan bisa mulai kita agile dengan Gen Z teman-teman, dengan merubah gaya kita, nilai-nilai tetap nilai koperasi, gaya kita bisa kita buat gaya lebih agile lagi, sehingga para anak muda akan semakin tertarik dengan koperasi ini seperti dahulu kala ya kan, di mana Rochdale juga memulai dari anak muda mereka, sehingga mereka akan menjadi bersama di koperasi Indonesia. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Jaya Startup Indonesia, Jaya Koperasi, Jaya Gen Z Indonesia. Terima kasih Pak Vincent, saya kembalikan. Nah, terima kasih Coach Dasa atas materi yang sangat menggugah. Coach Dasa dan Bapak Ibu, saya memperhatikan di kolom chat ada yang sudah minum kopi pahit di Starbucks. Sama-sama, siap. Nanti Bapak Ibu kita akan masuk ke diskusi setelah pembicara kedua. Yes. Makasih Coach. Baik, sama-sama. Sekali lagi terima kasih Coach Dasa. Terima kasih Coach Vincent. Terima kasih. Seperti tadi disampaikan, hidung saya kok ngembang juga nih dengarnya. Iya. Baik, silakan Bu Hera. Ya, baik, terima kasih ya. Untuk Ibu Hera. Baik, terima kasih ya. Izinkan saya untuk berbagi. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas karena kebetulan saya memang sedang kondisi pemulihan dari batuk pilek gitu. Jadi kemarin sempat hilang suara dan ini mungkin 90% sudah kembali, masih ada 10% yang belum kembali. Ya, baik, terima kasih. Izinkan saya untuk berbagi, bukan untuk menggurui. Jangan minta izin terus, nanti bolos absennya.
Ya, terima kasih. Tema kita koperasi yang akan saya sampaikan adalah alanya CU Kelingkumang atau gerakan Kelingkumang. Nah, foto ini mewakili sehari-hari selama 4 tahun terakhir, yaitu jalan-jalan di pedesaan, di dusun-dusun ya, untuk memberikan pelatihan-pelatihan di kampung-kampung. Jadi spot-spot yang kami berikan bukan didatangkan ke kota, tetapi kami yang datang ke kampung untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang diperlukan sesuai potensi wilayah yang ada. Baik. Nah, seperti disampaikan oleh Coach Hidasya tadi, ya, sepertinya mirip-mirip yang saya sampaikan juga kali ini, bahwa persepsi tentang jadul, ya, isinya adalah orang tua saja, kemudian yang struktur internal operasi kurang representatif, ya, hanya isinya manajemen, pengurus, pengawas, orang tua saja. Tetapi apakah di Kelingkumang seperti itu? Mari kita lihat nanti. Kemudian anak muda masih ragu menjadi anggota karena kurang pengetahuan. Oh, belum tentu ya, tapi kita lihat di Kelingkumang seperti itu. Nah, kemudian koperasi kurang modern nih, minim inovasi. Nah, di Kelingkumang apakah seperti itu? Nanti kita lihat. Kemudian tidak mau menjadi anggota anak muda karena keberlanjutan koperasinya masih menjadi tanda tanya. Nanti kita lihat di Kelingkumang seperti apa. Kemudian akses modal, peluang usaha atau insentifnya kurang menarik. Nah, nanti kita lihat di Kelingkumang seperti apa. Nah, dari segi anggota ya di Kelingkumang itu 51,1%-nya adalah isinya milenial dan generasi Z. Nah, kemudian 16%-nya adalah generasi alpha. Nah, kalau kita lihat, kalau isinya adalah anak muda, ya tentunya yang kalau milenial dan generasi Z ini adalah mereka yang sudah memiliki penghasilan sendiri. Sementara untuk yang alpha tentu masih ditabungkan oleh orang. Kita bisa melihat bagaimana sih pendidikan yang bisa kita lakukan kepada mereka. Kemudian dari sisi aktivisnya yang tadi dikatakan bahwa struktur internalnya kurang representatif terhadap muda. Ya, di Kelingkumang aktivisnya itu berisi anak muda loh gitu. 90% adalah generasi milenial dan generasi Z. Dan CEO dan juga CEO ini merupakan generasi milenial. Nah, apakah kurang representatif? Tentu representatif terhadap anak muda. Nah, pengurus dan pengawasnya juga seperti itu. Jadi tidak terisi hanya orang tua saja. Tetapi 40%-nya, 4 orangnya adalah dari generasi milenial. Nah, di Kelingkumang bagaimana sih kok bisa anak muda berada di Kelingkumang dan bagaimana mempertahankan mereka? Nah, jadi di kita untuk memastikan ini muda ini mampu berkarya tentu diberikan berbagai pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Ya, tetapi hal lainnya yang diberikan ya bukan hanya bekerja, tetapi juga diberikan peluang untuk mengasah dan menyalurkan hobi. Ya, contohnya seperti saya. Kami beberapa tahun yang lalu pernah mempunyai program yang disebut dengan Kelingkumang Got Talent. Nah, Kelingkumang Got Talent ini kita berikan peluang ikut kompetisi untuk ikut bersaing dalam hal menyanyi, stand up komedi, lalu ada berbagai yang lain ya, beberapa lomba-lomba lainnya ya. Nah, itu diberikan panggung. Nah, kita di Kelingkumang. Nah, itu
Kemudian apa berikutnya diberikan panggung juga penyanyi dan direkam dan dimasukkan ke YouTube-nya di Kelingkumang gitu. Nah, itu bisa dilihat di YouTube-nya di. Kemudian ada sini ya, Mbak, di Kelingkumang uang untuk mengasah kemampuannya, bahkan diberikan pelatihan. Nah, mereka nanti ini menjadi MC ketika kita melakukan event-event di internalnya kita. Ya, contohnya misalnya rapat anggota tahunan. Kita tidak menyewa MC dari luar, semuanya murni para staf. Kemudian kepanitiaannya juga seperti itu. Semua panitia-panitia seperti Invictus Award, ya penghargaannya kita, lalu rapat anggota tahunan kita, acara-acara kita semuanya, ya itu MC dan kepanitiaannya semuanya dari internal kita. Nah, kemudian begitu juga dengan talent-talent seperti misalnya kita di Invictus Award, itu penghargaan kita di tingkat Kelingkumang. Nah, itu biasanya kita memerlukan orang-orang untuk memerankan sebagai seseorang yang nantinya akan diperankan dan ditampilkan di panggung. Misalnya menjadi satpam nantinya, nah menjadi guru. Kemudian yang sebelumnya ada yang menjadi komedian Mongol, ya seperti itu. Nah, mereka ini diajarkan, kita ajarkan bagaimana memerankan, bagaimana harus berakting seperti itu. Nah, itu diberikan peran sehingga tidak melulu mengerjakan target, tetapi juga diberikan panggung untuk mengasah dan menyalurkan hobi. Itu beberapa hal-hal yang kita lakukan di luar kerjaan. Nah, anak muda ragu untuk bergabung menjadi anggota karena kurangnya pengetahuan tentang cara koperasi atau CU. Nah, di Kelingkumang kami memiliki cara, ya, mana sih caranya? Beberapa hal yang beri, kita pergi ke sekolah, kita pergi ke kampus-kampus, kita bekerja sama dengan organisasi anak muda, kita berikan pelatihan, pendidikan yang interaktif, ya, kita jelaskan mengenai CU itu seperti apa, lalu bagaimana cara menjadi anggotanya, lalu apa manfaat mereka untuk bisa kalau mereka jadi anggota. Nah, itu kita jelaskan. Nah, kemudian di SMK dan ITKK juga salah satu pendidikan yang kita realisasikan lewat sekolah formal. Nah, tahun ini kita lakukan wisuda perdana dan 10 lulusan terbaik langsung direkrut untuk bekerja di gerakan Kelingkumang. Nah, kemudian saya juga memiliki pemikiran bahwa untuk menghadapi tentang minimnya muda tentang CU koperasi, saya memiliki pemikiran seperti sekolah bahwa sebenarnya tugas mengenalkan hanya tugas CU saja, tetapi juga menjadi peran dan tugas kita sebagai orang tua, karena kita ingin memastikan, karena kita menerima manfaat, ya, karena kita merasakan manfaat yang luar biasa dengan menjadi anggota CU, tentu kita juga ingin anak kita gitu kan, anak-anak muda terutama anak kita gitu, untuk juga merasakan manfaat yang sama. Nah, saya memiliki pemikiran bagaimana bahwa kita sebagai orang tua juga menjelaskan CU itu apa, manfaatnya itu apa menjadi anggota. Nah, contohnya di kita di penghargaan nanti ada yang berikutnya bahwa Youth of the Year yang terpilih di Kelingkumang itu mereka ketika kita ambil video, ya, teman-teman marketing mengambil video dan dimasukkan di YouTube gitu kan. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka memberikan informasi tentang manfaat oleh orang tua. Mereka tertarik untuk menjadi anggota dan bahkan mereka juga meminjam untuk usaha yang mereka lakukan gitu. Nah, bagaimana sih cara kita menyampaikan kepada anggota-anggota dewasa supaya
mereka membantu kita dalam mengedukasi anaknya atau menyampaikan setidaknya tentang apa yang mereka dapatkan saat kita misalnya melakukan pendidikan, melakukan diskusi atau memberikan sambutan-sambutan di acara-acara kita seperti misalnya rapat anggota tahunan disampaikan tentang hal itu, sehingga bonus demografi bisa kita hadapi dengan lebih baik. Kemudian, nah ini salah satu hasil riset yang saya baca, yaitu yang dilakukan oleh IDN Research Institute pada bulan Maret sampai Agustus tahun 2024 kepada 1.500 responden tentang kemandirian finansial dalam keluarga. Nah, mereka mengatakan seperti ini. Ini adalah hasil risetnya, bahwa kemandirian finansial yang untuk mencapai kemandirian finansial dalam keluarga itu rata yang terbanyak milenial dan Gen Z mengatakan bahwa mereka ingin meningkatkan pendapatan. Nah, di Kelingkumang, terutama di saya, di timnya kami ya, di Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Muda, nah kami memberikan pelatihan-pelatihan yang diperlukan dan sesuai dengan potensi yang ada kepada generasi-generasi muda. Nah, ini tidak hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga ini salah satu jalan kami untuk mengatakan bahwa CU itu bukan hanya berbicara tentang simpan pinjam saja, tetapi ada pemberdayaan di sana. Nah, inilah yang kami lakukan. Seperti misalnya kami memberikan pelatihan tentang bagaimana membuat aksesoris. Nah, aksesoris ini yang kami berikan tidak memerlukan modal yang muluk-muluk gitu. Bahkan materialnya sebenarnya sudah ada tersedia di sekitar kita. Ada tanaman yang kami sebut dengan nyelik batu. Nah, nyelik batu ini bisa menjadi salah satu material utama yang bisa untuk membuat aksesoris-aksesoris seperti gelang, kalung rosario, hiasan-hiasan di baju, gitu kan, pakaian adat, dan lain-lain. Nah, ini lalu seperti misalnya ada pembuatan keripik, ya, kemudian ada pelatihan main keyboard, gitu kan. Nah, pelatihan main keyboard ini kok bisa diberikan? Nah, saya pikir bahwa waktu itu pelatihan main musik ini waktu itu memang permintaan dari gereja, tetapi saya juga menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak sekedar pelatihan skill yang hanya untuk dimainkan di gereja, tetapi suatu saat mereka ini bisa ketika mereka sudah lihai, mungkin mereka bisa diajak untuk main di suatu tempat dan bisa menghasilkan uang di sana. Atau mereka membuat seperti anak zaman sekarang, apa-apa difotokan, dimasukkan di media sosial, aktif dari sana. Nah, kemudian lalu ada ini yang pegang rosario. Nah, ini adalah salah satu yang waktu itu kita latih dan sekarang dia sudah punya pasar sendiri. Lalu ada Reni, ini juga anak muda yang punya galeri. Waktu itu hanya galeri di depan rumah, dan itu juga hanya sekedarnya saja. Waktu itu lalu kita motivasi, lalu kita ajak untuk berbagi pengetahuan kepada yang lainnya. Artinya kami ajak dia untuk mengajar orang lain, mengajar bagaimana cara membuat aksesoris. Akhirnya sekarang dia sudah bisa memiliki penghasilan yang lumayan juga gitu. Nah, lalu ada pelatihan merajut, ada pelatihan make up dan lain-lainnya. Make up ini kami berikan karena kita tahu bahwa di kampung-kampung untuk manggil MUA, untuk memanggil orang yang bermake up ke kampung, itu lumayan besar juga biaya yang diperlukan. Sehingga kami juga memberikan pelatihan-pelatihan ini kepada ibu-ibu, kepada anak muda di kampung, sehingga nanti mereka bisa menjadi MUA panggilan. Namun sebelumnya mereka tentu harus terus belajar ya melalui make up diri sendiri terlebih dahulu gitu kan. Nah, berikutnya tentu mereka bisa menerima orderan dari yang lainnya. Kemudian yang lain kami tersedia pelatihan-pelatihan lain bersama Kelingkumang
jagung, ayam petelur, ya, kakao, aren. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Ya, kenapa saya bilang potensi? Seperti misalnya yang kami berikan pelatihan suksesi untuk pelatihan tenun, seperti itu. Nah, tentu wilayah itu adalah wilayah tenun, karena pelatihan tenun adalah memerlukan alat. Nah, alat itu dan juga memerlukan keterampilan atau keterampilan yang sudah ada, sehingga ketika kita memberikan pelatihan ke sana, kalau tidak ada alat, tentu nanti setelah selesai pelatihan mereka nggak bisa praktek, sehingga kami memberikan sesuai dengan potensi wilayah yang ada, seperti itu. Nah, kemudian lalu katanya koperasi itu kurang modern, minim inovasi dan adopsi teknologi. Nah, bagaimana sih di Kelingkumang kan? Nah, ini lagi-lagi hasil riset yang saya sampaikan tadi, yang saya baca, itu dari IDN Research Institute gitu kan. Nah, ini hasilnya adalah tentang apa sih tujuan utama dari mereka menabung, ya, tujuan dan perencanaan keuangannya. Nah, yang pertama itu untuk dana darurat. Nah, Gensi itu nomor satunya adalah menyimpan itu adalah untuk emergency funds atau dana darurat, dan untuk generasi milenial dana darurat adalah nomor 2. Nah, yang nomor 1 adalah pendidikan anggota bagi milenial. Sementara bagi generasi Z ini adalah nomor 3 prioritasnya. Nah, kemudian tadi seperti disampaikan Coach Ida bahwa membeli rumah, properti bagi generasi Z ini adalah prioritas nomor 2. Nah, sementara bagi milenial ini adalah nomor 4. Nah, kemudian bagaimana dengan jalan-jalan? Nah, dengan holiday, ya, menikmati hidup. Itu kan. Nah, bagi generasi Z ini adalah nomor 3. Sementara bagi milenial ini nomor 5. Nah, kemudian bagaimana dengan pensiun? Nah, untuk pensiun bagi milenial ini nomor 3 prioritasnya, tetapi beda lagi oleh generasi Z. Generasi Z mengatakan ini nomor 5. Nah, bagaimana Kelingkumang menyediakan produk-produk bagi kebutuhan mereka ini? Nah, ini adalah hasil riset oleh orang lain. Sementara untuk anggota kita, tentu kita juga harus melakukan riset. Nah, riset juga untuk anggota dari hasil lain, tentu kita juga harus melakukannya. Nah, tentu kita juga harus produk di Kelingkumang untuk dana darurat dan juga untuk pensiun kami punya, yaitu produk tabungan Siska dan Tapak. Ya, disertai dengan pendidikan, ya, pendidikan dasar untuk menyampaikan tentang produk-produk ini. Nah, kemudian untuk pendidikan anak. Nah, pendidikan anak kami menyediakan produk namanya TAKAN, ya, tabungan pendidikan. Nah, tabungan pendidikan ini terkoneksi juga dengan pinjaman pendidikan. Nah, bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anak namun kekurangan biaya, ada pinjaman pendidikan. Bahkan untuk mereka yang menabung di tabungan pendidikan ini juga tersedia peluang untuk mendapatkan beasiswa dari Kelingkumang. Setiap tahunnya kami selalu memberikan beasiswa, baik itu kepada SMA sederajat, ya, maupun kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, kemudian untuk membeli rumah, properti, nah, kami juga mempunyai produk disebut dengan tabungan permata yang terkoneksi dengan pinjaman KPR. Lalu bagaimana dengan holiday? Nah, kita juga dengan jalan-jalan, pengen jalan-jalan nih, ternyata kami juga memiliki gebiar simpan. Bagaimana mereka yang menabung di tabungan ini dengan ketentuan dan syaratnya gitu. Nah, kebetulan tahun ini sudah diundi. Nah, ada beberapa orang yang sudah terpilih, ya, waktu itu sudah di tanggal 20 Oktober yang lalu, seperti itu. Nah, bagaimana dengan
teknologi. Nah, teknologi menurut hasil riset, kembali dari riset yang tadi, teknologi bahwa 60% dari generasi muda ini memilih mobile banking. Nah, 58%-nya menggunakan e-wallet. Nah, gitu. Nah, tetapi ya, walaupun anak muda teknosavvy ya gitu ya, melek teknologi, namun teknologi yang kita buat juga tentu harus berbasis potensi wilayah. Seperti kami ya, seperti kami di sini ya. Contohnya kampung saya. Kampung saya sangat minim sinyal handphone. Nah, tentu kita tidak bisa memaksakan untuk anggota di sana memiliki mobile banking ya, atau kalau punya kami disebut dengan kelingkumang digital. Nah, sehingga kita hanya promosi di daerah-daerah yang memiliki network yang bagus, sinyal handphone yang bagus gitu. Nah, tentu pembuatan teknologi tentu berbasis seperti itu, sehingga bagi koperasi-koperasi atau CU lain yang belum memiliki teknologi digital seperti ini tentu harus memikirkan hal itu gitu. Nah, kemudian di kami memang sudah ada yang disebut dengan EKD ya, itu kalau orang bank itu menyebutnya adalah ATM, tapi kalau di kami menyebutnya adalah layanan koperasi digital yang tanpa kartu. Jadi untuk bisa menggunakan ini tentu kita harus mendownload kelingkumang digital, karena di situ untuk bisa menarik uang di layanan koperasi digital ini atau ATM ini kita harus mendapatkan kode di kelingkumang digital. Nah, ini memang kami sediakan di kantor-kantor yang memiliki koneksi yang bisa digunakan gitu. Nah, ketika di wilayah yang tidak bisa, tentu tidak kami sediakan. Namun biasanya orang anggota kita yang dari kampung memang kadang-kadang turun ke kota dan menariknya di situ. Nah, ini untuk mengantisipasi para anggota kita yang turun dari kampung ke kota di hari-hari libur, sehingga ketika layanan di kasir tutup di hari libur, mereka bisa menyetorkan uang dan menarik uang di layanan digital kita, ataupun bisa menarik juga di Indomaret. Kemudian kita media sosial juga kita aktif di sana. Nah, kelingkumang digital ini untuk anak muda tentu hanya digunakan untuk apa ya, untuk mengisi Shopee Pay gitu kan, untuk bayar COD dan segala macamnya. Nah, di sini tersedia berbagai menu-menu yang cukup menarik untuk anak muda. Nah, kemudian kekhawatiran anak muda tentang ketidakpastian koperasi. Nah, kami ya seperti koperasi lainnya setiap tahun selalu melakukan RAT. Tentu keberlanjutan koperasi bisa terlihat dari sana. Kita melakukan audit eksternal, ada pengawasan, suksesi CEO-nya jelas dan sudah lama diterapkan ya. Dan ini di tahun 2026 ya, CEO yang sekarang akan purna tugas dan CEO yang baru sudah terpilih dan akan serah terima di tahun 2026 nanti. Nah, kemudian suksesi pengurus dan pengawas juga jelas dan sudah lama diterapkan. Lalu kita juga selalu melakukan re-ideologi. Rapat pimpinan kita lakukan juga, rapat pleno. Nah, Natal bersama untuk membangun relasi antar aktivis. Lalu kita juga memberikan penghargaan kepada aktivis-aktivis yang berprestasi seperti itu. Nah, tentu dari sini kita bisa melihat bahwa keberlanjutan koperasi tentu pasti. Nah, kemudian, akses modalnya, peluang usahanya, insentifnya kurang menarik. Nah, di kelingkumang untuk menarik anak muda, kami memiliki penghargaan kepada anggota anak muda ya sejak tahun 2023. Nah, sudah tahun terakhir dan tahun ini adalah tahun yang ketiga.
sudah memberikan penghargaan kepada anak muda. Ini bukti bahwa kami juga memberikan peluang akses modal kepada anak muda. Dan ketika mereka berhasil, kami berikan penghargaan. Nah, seperti itu. Lalu closing statement-nya ya, bahwa tanpa bimbingan generasi lama, anak muda mungkin ya bisa kehilangan arah. Nah, tanpa kehadiran anak muda, koperasi juga mungkin bisa kehilangan masa depan. Jadi koperasi itu bukan warisan lama yang jadul, tapi kendaraan masa depan yang adaptif. Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Terima kasih. Saya Hera dari Kelingkumang. Terima kasih banyak atas materi yang sangat menyegarkan, Bu Hera. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu, saya menangkap dan kita akan berdiskusi menggali lebih dalam dari Coach Idasa dan Bu Hera. Dari materi yang baru saja disajikan, khusus tentang orang muda, koperasi, dan coaching. Nah, atas rasa penghargaan kita terhadap kehadiran generasi Z, Bapak Ibu izin kita memberi kesempatan kepada generasi Z untuk mereka menyampaikan seperti apa sih menurut mereka orang muda tentang koperasi itu. Secara kebetulan kita mengenal dua generasi Z, yaitu Pak Satya dan Bu Melania. Nah, Pak Satya sudah hadir. Terima kasih banyak. Silakan Pak Satya, seperti apa yang Pak Satya pikirkan dan rasakan dengan materi yang sangat menggugah dari kedua narasumber ini. Silakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Vincentius Rebo. Bagi kami para generasi Z ini, koperasi saat ini tuh bukan lagi hanya sebatas tempat menabung atau simpan pinjam saja, tapi koperasi saat ini tuh bisa sebagai wadah bersosialisasi, kemudian dapat meningkatkan perubahan sosial di lingkungan sekitar. Tapi pada saat ini kami sangat ingin sekali koperasi ini fokus pada pemberdayaan komunitas, dan itu sudah terlaksana. Pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan itu cocok dengan Gen Z saat ini inginkan, Pak. Gitu. Kemudian kami juga ingin berbisnis dengan cara yang tidak mencari keuntungan saja, tetapi